Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arah Juang dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga dalam keadaan sehat dan segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita kembali bertemu sekalipun beberapa hari yang lalu saya tidak sempat untuk intens mengupload atau membuat video terbaru dikarenakan ada beberapa kesibukan. Namun kali ini kita akan memulai lagi dan kemudian akan tetap konsisten membahas soal kesesatan dan apa-apa saja referensi baru yang kita dapatkan tentang Islam Jamaah LDII. Nah, kali ini ada pernyataan baru dari mantan Jamaah LDII yang kemudian akan kita bahas. Nah, kemudian akan saya perdengarkan kepada sahabat-sahabat Arah Juang dimanapun kalian berada. Semoga apa yang saya bahas lagi di video kali ini akan bisa menjadi referensi baru atau menjadi rujukan baru untuk saudara-saudara kita di luar sana yang kemudian masih ada atau belum keluar dari Islam Jamaah LDII. Kalau sahabat-sahabat mengikuti perjalanan video saya sebelum-sebelumnya, kita sudah pernah membahas soal Jamaah LDII ketika dia keluar dari Islam Jamaah itu pasti akan diberikan label murtad. Label murtad karena dianggap bahwa dia telah keluar dari kesucian atau kebenaran Islam Jamaah LDII menurut versi mereka. Sehingga orang-orang yang kemudian memutuskan atau mengambil keputusan keluar dari barisan Islam Jamaah akan diberikan label murtad. Nah, ketika dia telah diberikan label murtad, maka segala sesuatu atau aktivitas yang sebelumnya berlaku untuk dia secara pribadi, maka itu akan hilang. Mulai dari silaturahminya akan diputus, mulai dari jalur pekerjaan, wilayah ekonomi akan diputus, sampai paling ekstrimnya adalah dalam hal ibadah, yaitu sholat itu sendiri. Nah, kita dengarkan dulu pernyataan dari mantan Jamaah LDII yang memberikan pernyataannya dan kemudian kita akan bahas. Karena saya diusir saat itu, udah boleh ngimami. Saya ngerti-ngerti ada yang azan, saya jadi imam, makmumnya pulang, muadzinnya pulang, kaget tuh saya. Saya mau sholat, mau sholat, terus ada muadzin. Saya masuk masjid, saya mau ngimami, diqomati. Jamaahnya sama yang azan itu pulang, lucu tuh. Dianggap sudah murtad. Masya. Baik, itu tadi pernyataan dari mantan Jamaah LDII yang merasakan sendiri dia berada di salah satu tempat, atau mungkin kalau dari pernyataan beliau ini, dia masuk di salah satu masjid yang mungkin mayoritas orang di sana adalah Jamaah LDII yang sering melaksanakan sholat di tempat itu. Nah, kita tahu sendiri aturan-aturan kesesatan di dalam LDII termasuk di persoalan ibadah melaksanakan sholat itu, yang boleh mereka ikuti ketika mereka harus jadi makmum, maka imamnya itu harus orang jamaah, harus orang LDII. Jika bukan, atau misalnya orang yang sudah dikategorikan murtad menjadi imam, maka mereka tidak akan bisa ikut, atau pasti mereka akan melaksanakan sholat itu secara tidak sah. Kalau di video sebelumnya, sebelum saya upload video ini, itu saya membahas soal Jamaah LDII yang diperbolehkan tidak mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat di belakangnya imam yang bukan Jamaah LDII. Itu kan secara hukum agama tidak pernah kita dibenarkan seperti itu. Mau kita sholat di belakang imam yang notabene-nya dia adalah Nahdlatul Ulama atau dia orang Muhammadiyah, itu tidak jadi soal, itu tidak jadi masalah. Tapi menurut LDII itu adalah persoalan yang serius, sehingga mereka akan melaksanakan sholat itu hanya dengan sesamanya LDII, sesama Jamaah LDII saja.
Nah, beda hal lagi dengan kategori orang yang sudah keluar dari jemaah LDII, yang sudah diberikan label murtad, maka mereka menganggap bahwa sia-sia mereka menjadi makmum di belakang imam, sekalipun bacaannya fasih, sekalipun bacaannya baik, apa namanya, keilmuannya bagus dan lain sebagainya, suaranya bagus dan lain sebagainya. Itu bukan di situ syaratnya. Syarat utamanya adalah dia harus jemaah LDII, baru boleh mengimami. Jadi gitu. Nah, ini saya pikir adalah referensi baru yang diberikan kepada kita, informasi segar yang diberikan kepada kita, bahwa ternyata betul ini bukan hanya pernyataan satu atau dua orang, bahkan mungkin atau bisa saya katakan bahwa hampir semua jemaah LDI yang keluar dari LDI hari ini itu pasti mereka telah mengalami hal seperti ini, hal serupa. Nah, inilah yang kemudian harus kita sebarluaskan, inilah yang kemudian harus kita edukasikan, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih ada di dalam Islam Jamaah, untuk kemudian menggunakan akal sehatnya, menggunakan pikirannya, bahwa tidak ada aturan agama yang membolehkan hal-hal seperti ini. Ini kan sama halnya memutuskan tali silaturahim. Nah, saya pikir kita sepakat bahwa menjaga silaturahim itu adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam, atau itu dianjurkan di dalam Islam. Tapi kalau model seperti ini, menurut yang telah dijelaskan dari pernyataan mantan jamaah LDI seperti ini, orang-orang yang fanatik yang menerima doktrin dari LDII sampai sepanatik ini, itu mereka rela dan mau tega meninggalkan saudaranya yang telah keluar dari Islam Jamaah hanya karena persoalan doktrin, hanya karena persoalan orang yang menjadi imam ini adalah orang yang telah keluar dari Islam Jamaah. Saya pikir seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Semoga ini bisa menjadi bahan edukasi. Silakan diambil positifnya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menjadi sumber informasi baru, sumber referensi baru. Jika dianggap bahwa video ini positif, silakan disebarluaskan, silakan disampaikan ke saudara kita, ke teman-teman kita, ke sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga dengan adanya edukasi-edukasi seperti ini, banyak lagi saudara-saudara kita yang tersadarkan, banyak lagi saudara-saudara kita yang tercerahkan, dan kemudian saya berharap saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang telah keluar dari Islam Jamaah, mari bicara, sampaikan, buat channel, buat atau ceritalah di sosial media, di Instagram, di TikTok, dimanapun itu, agar apa? Agar ini bisa menjadi syiar kita, menjadi jihad kita untuk kemudian mengembalikan Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Bahwa Islam yang diajarkan oleh LDII bukanlah Islam yang kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Tapi kemudian Islam yang diajarkan oleh LDII adalah Islam yang kemudian mengkotak-kotakkan sesama Islam. Justru memisahkan kita dengan saudara-saudara kita, padahal kita sesama Islam. Mungkin itu, sahabat-sahabatku, terima kasih telah mengikuti video saya mulai dari awal sampai hari ini. Kalian adalah sumber motivasi buat saya untuk kembali membuat video yang video-video seperti ini. Sekian untuk video kali ini, kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.